wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini ya, ada persiapan rapat ya, kita sambil menyapa teman-teman kita ya. Pak Khairul Ansori ya, sehat selalu. Pada sore hari ini kita berbicara tentang rezeki ya. Rezeki adalah apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehat selalu Pak Khair. Ya, Khairul Ansori ya. Semoga tetap sehat. Amin. Setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing. Ada yang bekerja ya di pemerintahan, ada yang wira swasta, ada yang buruh tani, ada yang pedagang, ya, nelayan. Ya, itu adalah jalan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Karena nikmat Allah itu sangat luas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya, saking banyak rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Rezeki ya, sesungguhnya itu bukan hanya sekedar materi saja. Ya, ini yang perlu kita sama-sama ayo diskusikan. Ya, rezeki itu bisa berbentuk kesehatan. Ya, dalam bentuk kesehatan kita diberikan istri yang baik, atau bahasa agamanya istri yang solehah. Itu juga bagian dari rezeki. Allah berikan kita ilmu, itu juga bagian dari rezeki ya. Abi Kak Arsyad udah berangkat ya. Saya nggak bisa ngomong ya karena Arsyad ada kegiatan mungkin ya. Insya Allah mungkin besok pagi. Baik, kita berbicara tentang rezeki ya. Makanya Allah ya menggariskan kepada kita semua, jika kalian menghitung rezeki Allah itu, kalian tidak bisa menghitungnya. Rezeki kesehatan, ketenangan juga bagian dari rezeki. Yang selama ini konotasi rezeki itu hanya uang, bukan ya. Hari ini kita bisa sehat ya, makan nikmat dengan lahap ya, bersama keluarga, bersama sahabat, teman, itu juga bagian dari rezeki ya. Itu semua harus disyukuri, dan tentu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Rasa takut ya, rasa takut kepada Tuhan itu penting. Kenapa? Jika kalian takut kepada Allah, Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar. Kalau bahasa Al-Qur'annya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi kalau ada rasa takut kepada Allah, Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka. Kemudian ada tawakal, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Setelah ikhtiar, doa, tahap ketiga itu adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi harus serahkan diri ya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala keadaan. Yang penting harus banyak bersyukur. Ya. Wa
man lam yashkuril qalil la yashkuril katsir. Yang tidak bisa bersyukur terhadap hal yang sedikit, yang banyak juga nggak bisa. Jadi syukur. Habis makan kita ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Ya. Itu ya, banyak-banyak bersyukur. Kadang-kadang kita tidak bersyukur, ya, jarang bersyukur, ya, tidak mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita syukuri atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Ya, ini sudah banyak yang bergabung. Terima kasih sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua. Si Iman, ya, juga mungkin ada yang di luar Islam, ya, sehat selalu juga untuk semuanya. Ada Daniel nih sudah bergabung, ya, ada teman-teman yang lain, Hamzan Wadi, ya, ada Denny Syah, ya. Baik saudaraku, sering kita dengarkan ayat Al-Quran ini, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya kami akan menambah kepada kalian. Nah, syukur, ya. Syukur itu ucapan juga bisa dengan ucapan alhamdulillah. Syukur dengan kita melaksanakan kebaikan, syukur dengan kita melakukan ibadah, itu juga bagian rasa syukur kita. Jadi kalau kita sudah bersyukur terhadap nikmat Tuhan, nikmat Allah, la azidannakum, ini jelas, ya, jelas. Kami akan menambah kepada kalian semua. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, nikmat sehat, ya, nikmat sempat, nikmat berkumpul bersama keluarga. Ya. Betapa banyak hari ini kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, ya, karena kecelakaan, ya, karena sakit, kita ditinggalkan selama-lamanya. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, nikmat kebersamaan dengan keluarga itu juga luar biasa. Ya. Bisa berkumpul dengan istri, dengan suami, dengan anak, ya, bapak, ibu, ya, dan sahabat-sahabat baik kita, ya. Ya, sering-sering kita bersilaturahim kepada mereka. Rizki itu ada juga yang mengatakan apa yang masuk ke mulut kita itu juga rizki. Jadi uang yang kita pegang kadang-kadang itu belum tentu menjadi rizki kita. Ya, bisa dia hilang, ya, bisa dia jatuh, ya, hilang. Jadi belum tentu menjadi milik kita. Ya. Maka rezeki yang sudah masuk itu adalah juga perlu kita syukuri. Ya. Alhamdulillah, ya, ketika kita makan, ya, di penghujung makan kita itu diawali dengan bismillah, diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Coba ayo kita coba deh. Habis makan, ya, bersama keluarga kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya tidak ada pujian kecuali yang memiliki rezeki, yang memiliki kehidupan, yang memberikan kita umur panjang. Syukur kita masih, ya, diberikan kesehatan luar biasa. Coba ada penyakit di tubuh kita, ya, mudah-mudahan sehat semua. Sakit kepala misalnya sangat luar biasa, ya, sakit kaki
misalnya rematik atau asam urat atau darah tinggi misalnya, ya, tensi, hipertensi, atau jantung kita sudah di ring, waliyahzubillah, mudah-mudahan semua sehat ya. Yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Bagaimana agak sedikit terganggu ya ketika kita sakit ya. Tetapi ingat ya, ada rumus ketika orang sakit sebagai antibiotik. Ketika Nabi Ayub diganggu, Nabi Ayub itu diganggu ya, artinya ada gangguan, mohon maaf, ada gangguan di tubuhnya. Allah uji. Nabi Ayub itu punya istri ya, punya anak, kemudian menjadi seorang nabi. Bahkan iblis merasa gimana ya, iri. Coba berikan dia ujian kepada Nabi Ayub itu. Akhirnya Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub ya, dalam bentuk yang luar biasa. Jadi tubuhnya itu dimakan ulat. Ini ujian Nabi. Tetapi Nabi Ayub itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa bahwa ini adalah azab dari Allah, ini adalah ujian dari Allah. Nabi Ayub itu ternyata ketika ada ulat jatuh, beliau naikkan lagi, jatuh lagi, dia naikkan lagi. Jadi kulitnya itu dimakan oleh ulat. Apa permintaan Nabi Ayub? Ya Allah, silakan engkau uji saya. Tapi satu, jangan memakan hati saya. Ketika hati saya dimakan, bagaimana saya bisa mengingat kepada engkau? Akhirnya, ya, ada istrinya beliau itu tidak sempat, ya, tidak mau mengurus Nabi Ayub. Bahkan Nabi Ayub, nanti kalau saya sembuh, saya akan cambuk kamu. Akhirnya begitu sembuh, ya, Nabi Ayub cukup mengikat beberapa, ya, beberapa sapu lidi, dan kemudian hanya sebagai syarat saja karena dia sudah mengatakan. Nah, Nabi Ayub itu selama sakit, beliau tidak pernah merasakan sakit. Coba kita, ketika dimakan, ada ulat, kadang-kadang kita itu panik ya, berlebihan, panik sekali. Pusing sedikit, panik ya. Asam urat, panik gitu ya. Banyak orang panik. Apa menjadi rahasia ketika orang sakit? Ya, talazzaz bil balwa. Nabi Ayub menikmati sakit itu. Bahkan itu menjadi antibiotik. Artinya beliau ridho. Ya, beliau ridho terhadap ujian yang Allah berikan. Ya. Nabi Ayub itu ridho terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Itu bisa menjadi antibiotik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bersabar terhadap ujian itu. Ya. Ujian banyak sekali bentuknya. Ekonomi, istri yang kurang bagus, anak-anak yang nggak mau sekolah, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, itu ujian. Tinggal kita mencarikan solusi, ya, cari solusi bahwa tidak ada sesuatu itu yang tidak memiliki jalan keluar. Hanya tadi, kalau kita ada rasa takut pada Allah, ya sedikitlah, cobalah merasa takut. Bagaimana caranya? Ya, lakukan kebaikan, ketaatan, sholat, ibadah, itu sudah rasa takut pada Allah. Nanti Allah akan carikan jalan keluar. Makanya anak itu juga innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian,
dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Bagaimana supaya harta itu tidak menjadi ujian? Ya sedekahkan, keluarkan zakatnya. Bagaimana anak-anak itu supaya tidak menjadi fitnah? Ya anak-anak itu dididik dengan baik. Gitu ya. Jadi nikmati proses ya, bahwa ini adalah ujian dari Allah. Sedikit tidak rasa sakit itu hilang pada diri kita. Ya. Ini kadang-kadang kita jatuh sedikit, wah panik gitu. Jangan, nggak usah panik. Selesaikan masalah dengan tenang, kembalikan semua kepada Allah. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap ujian Allah. Tiap orang yang diuji dengan ujian yang besar, amin. Ahmad Zidan, ya, Ahmad Zidan, insyaallah di sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Semoga juga Ahmad Zidan dan yang lain selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, saudaraku semua, sahabat TikTok, ya, ketika ini rumus ya, rumus kebahagiaan. Ketika orang itu diuji oleh Allah, lalu ridho terhadap ujian tersebut, Allah pasti akan memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ya. Mana dalilnya? Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Lagi Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah memberikan itu kepada kita. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah menyebut itu. Ya. Saudaraku, ketika Allah sudah uji besar kepada kita, baik itu ujian ekonomi, kita bersabar, kita ikhtiar, kita berdoa, kita bersabar, kita bertawakal. Nanti Allah akan berikan kepada kita rezeki yang sangat luar biasa dan Allah akan percaya kepada kita. Itu ya harus yakin. Ya. Harus yakin. Karena setiap ujian pasti ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tetap al-mukarram. Siap. Fakir ilmu ya. Kita berbagi ya, kita berbagi. Jadi itu ya, saudaraku. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Allah itu orang itu dengan ujian yang besar. Ada ceramah, ada sedang. Alhamdulillah, ini Pak KUA saya menunggu beliau. Ai KUA Kediri. Habis menikahkan, alhamdulillah ada buah. Ya. Ini namanya min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak terduga ya. Ada jeruk ya, untuk bagus untuk pencernaan kita. Saya selalu ya, fakir ilmu ya, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duren SST ya, Majidan ya, teman-teman saya semuanya, saya doakan ya, sehat selalu, Allah mudahkan segala urusannya. Kita lanjut ya. Ketika rezeki kita banyak, ini dalam bentuk uang ya. Kemudian kita jatuh miskin, kita bangkrut, harta kita habis, jangan panik. Saat itu Allah sedang uji kita. Bisa jadi Allah sedang tidak percaya dengan kita. Karena yang mengambil itu adalah Allah. Ya. Sungguhnya Allah ambil kembali rezekinya. Bagaimana caranya? Ketika rezeki kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik ya segala-galanya, mintalah dengan baik-baik kepada Allah. Ya Allah,
ampuni dosa kami. Mungkin selama ini saya punya salah, punya khilaf. Percayalah kepada kami kembali ya Allah. Berikanlah kami rezeki ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Makanya sebelum berdoa itu kan ada, setelah sholat itu ada istighfar. Minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, istighfar, baca sholawat supaya doa kita cepat tembus. Baik, intinya pandai-pandai bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, saya akan tambahkan. Tapi jikalau kalian kufur, artinya mengingkari nikmat Allah, ini bukan dari Allah, ini hasil perjuangan saya, ini hasil jerih payah saya, ya lupa kepada sang pemberi rezeki. Inna azabi lasyadid. Sungguhnya siksaan itu sangat pedih. Siksaan itu tidak mesti dalam bentuk neraka, ya, yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, begitu panasnya 1000 kali panas di dunia. Bisa saja siksaan itu tidak ada ketenangan di dalam hidupnya. Nah, itu namanya bentuk siksaan di atas dunia. Ya. Nah, itu. Kembali ya, ketika rezeki kita diambil oleh Allah, mintalah dengan cara yang baik. Minta lagi sholat malam, ya, sholat hajat, ya, sholat tahajud, ya, sholat duha, sholat taubat. Masya Allah banyak sekali ya untuk sholat. Rizki ya semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun, tidak ada satupun binatang melata kecuali atas Allah rezekinya. Sudah diatur, sudah ditakar. Istri kita, anak-anak kita sudah diberikan oleh Allah. Yang penting ikhtiar. Ya. Keluar dari rumah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Keluar dari rumah, berwudu dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku menyerahkan urusanku kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ada cerita. Saya kalau keluar, saya sebenarnya tidak mau menyebut, tapi ini sebagai pelajaran. Ketika masih ibu bapak saya masih hidup, sebelum keluar saya selalu salaman. Walaupun sampai saya sudah menikah, karena selama orang tua saya masih, saya satu rumah. Kemarin-kemarin orang tua meninggal dua-duanya, jadi saya keluar dekat pondok. Tapi sebelum itu saya bersama orang tua. Hidup bersama mereka, makan bersama mereka, sampai kapanpun. Apakah saya yang duluan diambil oleh Allah atau orang tua saya yang duluan diambil? Saya akan tetap bersama orang tua. Jadi setiap keluar, pasti saya pertama wudu, kemudian yang kedua salaman dengan ibu dan bapak, keluar. Setiap hari saya mau keluar, hatta mau ke tetangga, saya harus salaman dulu, karena nanti pasti dicari. Pada suatu saat, saya pernah ditabrak dam. Secara logika, kaki saya hancur, kepala saya hancur. Dengan izin Allah, saya masih diselamatkan. Dan yang melihat juga heran. Bahkan saya melihat celana saya putus. Saya mengatakan, ini ada apa? Tapi saya ingat, saya tadi keluar, cium tangan orang tua, ibu dan bapak, saya keluar dengan berwudu, dan ini adalah penjagaan. Kayaknya ini pelajaran bagi kita semua. Nabi mengatakan itu, ya, berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, dengan dam membawa batu itu, saya di bawah itu hampir berapa meter saya diseret, saya masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berwudu juga ya pengaruh mungkin ya.
karena cium tangan orang tua, berudu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga. Makanya la talumanna illa nafsak. Kata Allah, jangan kamu salahkan kecuali kalian menyalahkan diri. Nah, jadi kita keluar juga ada aturannya ya. Keluar Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah rezeki yang kita cari ya. Karena kekuatan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Dengan nama Allah saya menyerahkan semua urusan. Jadi kita sudah ada penyerahan diri kepada Allah sekalipun kita sedang berikhtiar. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku ya, semuanya semoga kita ya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas, selalu dijaga oleh Allah dari musibah dan bala. Mudah-mudahan rezeki yang kita cari itu barokah. Ya, harapan kita, ilmu yang kita dapat barokah, rezeki yang kita dapat barokah, hidup yang kita jalani ini barokah, anak istri kita semua diberkahi, semua menjadi baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita lanjut karena ini saya mau lanjut dengan Bapak Kepala KUA, ada acara dengan beliau. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.